Kalau seandainya hidup ini lebih baik bagiku ya Allah, sempit sekali hidup ini, mungkin punya penyakit kronis, penyakit yang menderita semakin hari semakin banyak habis biaya, ya, misalkan gitu ya, sehingga nggak ada harapan hidup. Nggak boleh minta dimatikan sama Allah, nggak boleh. Tapi yang diminta apa? Ya Allah, kalau seandainya hidupku baik bagiku, hidupkanlah aku dengan cara yang baik ya Allah. Tapi kalau seandainya mati itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku dengan cara yang baik ya Allah. Orang mukmin minta yang baik sama Allah. Kamu nggak boleh membuat keputusan bagi dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد. Para hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ma'mur Lamprit Kota Banda Aceh yang Allah muliakan, teman-teman, kawan-kawan muda serta bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillah, Allah perkenankan, izinkan dengan takdirnya kita berjumpa kembali di masjid yang mulia ini. Hari ini kami mengangkat tema yang berat dan sulit, ya, yaitu tentang masalah bunuh diri bukan solusi. Kami angkat tema ini dengan kejadian yang fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini. Di PD itu hampir setiap tahun kita lihat, beberapa tahun terakhir itu terjadi bunuh diri, termasuk beberapa hari yang lalu. Dan begitu juga tingkat nasional kita mendengar bagaimana ada seorang dokter juga, dokter muda yang kejadian juga bunuh diri karena bully dan yang lainnya. Nah, jadi dengan adanya media sosial, begitu juga adanya berita tentang hal ini, semakin membuat kita tersadar bahwa fenomena bunuh diri ini, ya, terjadi di kalangan anak muda dan juga di kalangan remaja. Dari tahun ke tahun secara data resminya dilihat bukannya menurun tapi meningkat. Fenomena ini harus menjadi perhatian kita bersama. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana Islam, ya, memandang tentang masalah fenomena bunuh diri ini. Secara psikiatri, ya, kita sampaikan bahwa kalau internis ataupun dokter, ya, mendapatkan penyakit seperti misalkan tumor ganas, ya, maka secara psikiatri, ya, ataupun secara kesehatannya dilihat bahwa fenomena orang bunuh diri ini merupakan seperti tumor ganas dalam bagi dokter yang di internis. Secara kejiwaan dan mental ini adalah bunuh diri. Nah, jadi ada problem mental yang sangat rumit, ya, yang terjadi sehingga seseorang itu mengambil kesimpulan untuk bunuh diri. Nah, maka dari sini kita tidak ingin mengatakan bahwa terjadinya bunuh diri ini adalah hal yang sepele, yang biasa. Banyak faktor yang mempengaruhi, banyak faktor yang terjadi dan rumit, ya, kalau ditelusuri sebab-sebab sehingga terjadinya bunuh diri ini. Dan kita perlu melihat bahwa yang banyak terjadi bunuh diri ini adalah di kalangan anak muda. Lagian hari ini pada saat negeri aman, pada saat negara kita kalau sekarang dikatakan semakin maju, ya, berbeda dengan masa dulu orang tua kami, masa muda orang tua kami atau beberapa puluh tahun yang lalu. Aceh ini dalam keadaan kondisi perang. Justru dalam kondisi perang orang tidak ada yang bunuh diri gara-gara perang. Nggak ada yang mengatakan gara-gara harus lari ke sana kemari bunuh diri gara-gara perang. Bahkan melarikan diri demi menyelamatkan jiwanya, nyawanya.
supaya tidak mati dalam perang. Tapi pada saat damai begini, kok bisa kita mendapatkan kondisi yang demikian? Inilah hal ini adalah hal yang mental yang sangat rumit. Maka kita akan lihat dalam Al-Quran Allah sampaikan dalam ayat surat An-Nisa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian secara batil kecuali secara perniagaan yang terjadi secara ridha sesama kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. La taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepadamu. Jadi ini ayat Allah bicara dengan orang-orang mukmin, mengisyaratkan bahwa bisa saja loh terjadi orang mukmin itu makan harta secara batil, bisa saja loh orang mukmin itu ada yang sampai melakukan dosa besar seperti ini, yaitu bunuh diri. Maka Allah sampaikan, jangan makan harta secara batil dan jangan bunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah sayang padamu. Nah, dalam hal ini para ulama ijma' mengatakan bahwa bunuh diri ini masuk dalam kabair, masuk dalam dosa besar. Yang dikatakan dosa besar apa? Yang apabila seseorang melakukannya itu langsung diancam dengan neraka. Itu masuk dalam kategori dosa besar, kabair. Ya. Buktinya dalam ayat selanjutnya Allah sampaikan, wa may yaf'al dzalika udwana wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami masukkannya ke dalam api neraka, dan demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi Allah ancam langsung yang melakukan bunuh diri, nuslihi nara, kami masukkan dia ke dalam api neraka. Makanya para ulama mengatakan bahwa bunuh diri ini masuk dalam kategori kabair, dosa besar. Jadi diancam langsung dengan api neraka apabila orang melakukan itu. Nah, jadi orang yang melakukan bunuh diri, sadar atau tidak dia sedang mengkekalkan problem dan masalahnya. Jadi bukan solusi jadinya. Justru masalahnya semakin besar setelah dia mati. Nuslihi nara, kata Allah, kami masukkan dia ke dalam neraka. Orang bilang bahwa ini jasad-jasad saya, nyawa-nyawa saya, suka-suka saya lah. Ini yang menjadi pertimbangan di Swiss misalkan. Di Swiss itu adalah, Swiss termasuk salah satu negara yang melegalkan bunuh diri. Saya bukan mempromosikan, tapi saya katakan bahwa Swiss salah satu negara yang melegalkan bunuh diri, sehingga di sana ada klinik bunuh diri di Swiss, di kota Zurich. Nah, alasan mereka apa? Alasan mereka bahwa ya seorang manusia itu kan dia memiliki jasad dan nyawanya, tubuhnya, maka dia punya hak secara merdeka juga untuk mengakhiri hidupnya kapan yang dia mau. Maka dianggap bahwa seseorang yang ini pandangan orang sana ya, bahwa siapa yang seseorang itu memiliki kemerdekaan, di antara kemerdekaannya adalah dia bisa menentukan kapan dia mati sesuka hatinya. Itu termasuk dalam dianggap sebagai sebuah liberalisasi, sebuah kemerdekaan. Di dalam Islam nggak bisa demikian. Kenapa? Karena jasad kita, tubuh kita, nyawa kita itu semua milik Allah, bukan milik kita. Dititipkan saja kepada kita, bukan milik kita. Maka merubah bentuk wajah, merubah bentuk tubuh kita sesuka hati kita nggak bisa. Karena tubuh itu milik Allah, bukan milik kita. Itu titipan daripada Allah. Saya mau buat tato di tubuh saya suka-suka saya, nggak bisa, haram hukumnya buat tato. Karena apa? Itu akan merubah bentuk kulit dan warna pada tubuh ini, tidak boleh. Kecuali karena cacat. Ada cacat, bibirnya sumbing, maaf misalkan, maka diperbaiki bibir yang sumbing itu sah boleh.
ya, atau terjadi kecelakaan pada tubuhnya maka terpaksa harus dibuat sesuatu, itu boleh. Tapi tubuh yang sehat, yang baik dirombak, dibentuk secara, itu tidak boleh, karena tubuh Anda bukan milik Anda, apalagi nyawa itu bukan milik kita. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam." Siapa yang membunuh dirinya dengan hadidah, dengan besi, maka besinya tersebut akan tertancap dalam perutnya dalam api neraka. Khalidan mukhladan fiha abada, maka dia akan kekal sekekal-kekalnya dalam api neraka. Wa man syariba samman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Siapa yang minum racun, siapa yang membunuh dirinya dengan minum racun, maka dia akan meneguk racun itu dalam api neraka, kekal dengan sekekal-kekalnya, kata Nabi. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang melempar dirinya dari atas gunung, menjatuhkan diri dari atas, ya, untuk bunuh diri, maka dia akan terjatuh ke dalam api neraka, kekal dengan sekekal-kekalnya, khalidan mukhalladan fiha abada, sekekal-kekalnya dalam api neraka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat yang sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ancaman besar secara agama kita dapatkan bagi mereka yang melakukan bunuh diri. Ini dalam pandangan agama. Nah, lalu bagaimana agama menyampaikan, Ustadz, masalahnya kan bukan masalah hukum saja ya, tapi seseorang ketika menghadapi masalah besar ya, dalam hidupnya, sehingga dia merasa tidak ada cara lain, sehingga dia harus melakukan yang demikian. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita secara agama yang memperbolehkan kita mengakhiri hidup kita secara demikian, secara serta-merta, tidak ada itu. Maka agama kita mengajarkan hal yang lain dalam hidup. Apa itu? Agama kita mengajarkan konsep bahwa dalam kehidupan ini diajarkan kepada kita apa saja yang terjadi dalam kehidupan itu adalah bentuk daripada ujian daripada Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maka kami akan mencoba kalian sedikit dengan khaufi wal ju', rasa takut, rasa lapar, ya. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kemudian kekurangan dari sisi harta juga dan juga jiwa. Kurang dari sisi jiwa, jiwa kita sempit, susah hidup kita, berat, rasa-rasa mau mati kita, ya. Habis lun, mati lun, sang-sang katruh ohnan. Diuji oleh Allah setiap kita. Nabluwannakum, kami uji kalian sampai ke situ, kata Allah, ya. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar, kata Allah. Maka Al-Quran, Islam secara umum membuat sebuah paradigma baru dalam kehidupan, bahwa dalam kehidupan ini bukanlah mencari kebahagiaan yang abadi, sehingga kalau terjadi kesulitan, kesusahan hidup, berarti kamu harus mengakhiri hidup ini karena kamu tidak sesuai untuk hidup. Kenapa? Buktinya saya melarat, buktinya saya merana. Enggak, memang hidup ini tidak untuk mencari sebuah kebahagiaan abadi. Kalau seandainya hidup ini diciptakan Tuhan untuk mencari kebahagiaan yang abadi, maka ketika kamu nggak dapat kebahagiaan itu, akhiri hidupmu. Iya, tapi Islam mengatakan bahwa memang kehidupan ini diciptakan Allah di dunia bukan untuk sebuah kebahagiaan hakiki. Mesti memang diuji secara terus-menerus oleh Allah dengan kepayahan, kesulitan. Ya. Maka yang perlu berbahagia siapa? Mereka yang sanggup bersabar untuk itu. Jadi kamu jangan merasa anak-anak muda, kawan-kawan yang masih remaja atau yang mungkin terpikir untuk hal yang demikian, kita tidak bisa memungkiri ada orang, anak-anak muda kita yang ketika berhadapan kesulitan itu memikirkan untuk mengakhiri hidup supaya mengakhiri kesulitan. Allah tidak menciptakan hidup ini untuk kebahagiaan sejati, tidak. Allah sediakan kebahagiaan abadi itu dan sejati itu adalah di akhirat kelak.
Kita hidup di dunia hanya sementara saja, maka yang terjadi denganmu bersabarlah, justru dengan bersabar engkau akan mendapatkan kebahagiaan nantinya. Dan Allah katakan basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, kalaupun ada, Nabi ada menyampaikan dalam hadis juga, orang-orang yang mungkin mengharapkan mati lebih cepat. Boleh enggak Ustaz kalau orang sakit, orang susah untuk hidup gitu, mengharapkan dimatikan oleh Allah dengan cepat, secara normal tapi ya. Misalkan ya Allah ya, ambillah nyawaku secara cepat. Bisa enggak begitu? Memang dia enggak bunuh diri tapi mengharapkan mati lebih cepat. Boleh tidak? Nabi ada sampaikan dalam hadis beliau ini. Kata Nabi, la yatamannayanna ahadukumul mauta min dhurrin asabahu. Kata Nabi, janganlah salah seorang daripada kalian, siapapun dari kalian, mengharapkan kematian gara-gara kesulitan yang menimpanya. Walaupun mengharap, ya, karena ada kesulitan, yang enggak bunuh diri, mengharap saja, ya Allah matikan aku segera biar selesai masalah ini. Misalkan, kata Nabi, la yatamannayan, jangan pernah kalian mengharapkan, meminta supaya dimatikan oleh Allah, ya, gepu mati oleh Allah, min durrin asabahu, gara-gara ada kesulitan yang menimpanya. Jangan. Lihat itu, meminta sama Allah saja untuk mati secara normal pun enggak dikasih oleh Nabi. Enggak. Bukan jiwa orang mukmin seperti itu. Jiwa orang mukmin itu enggak masalah dengan masalah yang dihadapi. Memang beginilah, memang hidup. Dia tegar. Makanya kata Nabi bahwa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Ajaib perkara orang mukmin ini, apa yang menimpanya, yang terjadi dengannya semuanya baik. In asabahu sarra syakar fakana khairallah. Kalau ada yang terjadi dengan dia itu adalah kebaikan, kesenangan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabahu darra, kalau yang terjadi dengannya musibah, malapetaka, kesulitan, kepayahan, perkara-perkara yang enggak naik pikir, dah pikir, ya, kata orang Aceh, maka sabar, dia bersabar, fakana khairanlah, dan itu baik baginya. Kata Nabi, semua perkara orang mukmin, mentalitas orang mukmin itu semua baik. Jadi kalau ayahandamu enggak setuju kamu menikah dengan seseorang, itu baik bagimu. Sulit bagi kamu, susah menerima, itu ujian bagimu. Maka kalau engkau bersabar, itu baik bagimu. Kalau engkau enggak bersabar, itu tidak baik bagimu. Putus cinta, diputusin sebelah pihak, atau bertepuk sebelah tangan, bagaimana itu? Baik enggak untuk saya? Kalau kamu bersabar, itu baik bagimu, kata Nabi. Ya. Kemudian dia putus hubungan kerja, putus kerja, dikeluarkan dari tempat kerja, padahal kita sedang butuh-butuhnya loh terhadap sebuah pekerjaan itu untuk menafkahi keluarga kita. Gimana itu, baik enggak untuk saya? Enggak naik pikir saya Ustaz. Lu mikirnya, gimana cara? Kalau engkau bersabar, itu baik bagimu. Ya. Islam mengajarkan paradigma yang hidup ini lebih hidup. Ya. Hidup ini lebih hidup. Hidup ini lebih membahagiakan. Hidup ini memberikan lebih banyak harapan. Jadi jangankan untuk bunuh diri, minta mati, dimatikan oleh Allah saja gara-gara kesulitan hidup, jangan, kata Nabi. Jangan pernah mengharapkan demikian. Yang tak harap lah mati, hana dapat lahir bak urang. Tak harapkan saja, mukmin enggak demikian dia. Orang mukmin orang yang paling siap untuk hidup. Diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian ada jalan keluar, kata Nabi. Fa in kana labudda fa'ilan, tapi kalau seandainya dia memang merasa ini saya harus meminta kepada Allah supaya lekas mati, gimana caranya? Allahumma, maka dia berdoa. Gimana doanya? Doanya pun diajarkan oleh Nabi ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffini idza kanatil wafa khairan li. Ya Allah, ini. Kalau yang mau bunuh diri, saya ajarkan caranya ini. Caranya dengan berdoa. Gimana kata Nabi? Kata Nabi, kalau misalkan ada hal yang menyebabkan dia ini, jangan bunuh dirimu sendiri, tapi doa sama Allah. Gimana caranya? Allahumma ahyini ma kanatil haya khairan. Ya Allah,
hidupkanlah aku kalau seandainya hidup ini adalah baik bagiku. Wa tawaffani, ya Allah, matikan aku, wafatkan aku, in kanatil wafa khairan li, kalau seandainya wafat itu lebih baik bagiku. Lihat tuh, Nabi ajarkan. Kalau seandainya hidup ini lebih baik bagiku, ya Allah, sempit sekali hidup ini, mungkin punya penyakit kronis, penyakit yang menderita semakin hari semakin banyak habis biaya, ya, misalkan gitu ya, sehingga nggak ada harapan hidup. Nggak boleh minta dimatikan sama Allah, nggak boleh. Tapi yang diminta apa? Ya Allah, kalau seandainya hidupku baik bagiku, hidupkanlah aku dengan cara yang baik, ya Allah. Tapi kalau seandainya mati itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku dengan cara yang baik, ya Allah. Orang mukmin minta yang baik sama Allah. Kamu nggak boleh membuat keputusan bagi dirimu sendiri. Kalau engkau bunuh diri, engkau merasa bahwa ini yang terbaik bagiku. Siapa tahu? Kok kamu tahu itu terbaik bagimu? Adab berdoa saja. Ini enggak bunuh diri loh. Minta doa sama Allah diwafatkan, itu juga diajarkan sama Nabi. Enggak boleh milih, ya Allah mati nampaknya lebih baik bagiku, matikanlah aku. Enggak boleh begitu, ya. Tapi Nabi katakan, ya Allah, kalau memang hidup lebih baik, hidupkan aku. Kalau seandainya mati lebih baik, maka matikanlah aku. Kita mencari yang terbaik di sisi Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tu'ibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu tapi itu enggak baik bagimu. Boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi itu baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kamu ni enggak tahu, kalian tidak tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah ajarkan lagi. Kita tidak memungkiri ada anak-anak muda kita yang memang merasa kesulitan dalam hal itu. Tingkat kesulitan yang dihadapi orang dalam perasaan dia, ada bagi orang lain biasa saja, tapi bagi dia itu sudah sangat luar biasa. Kan sakit orang macam-macam ya. Kondisi mentalnya juga macam-macam. Ada yang kuat, ada yang tegar, ada yang rapuh, ada yang juit, macam-macam. Kondisi mental orang. Tapi Allah ajarkan dalam Al-Quran, la ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Janganlah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Termasuk dosa besar dalam Islam, orang yang dia merasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam sebuah hadis kursi yang hadis ini ajaib sekali, ya. Hadis ini untuk kita amalkan dalam hidup kita, secara mental dan kejiwaan kita harus kita pahami dengan baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis hasan sahih, ya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Allah berfirman, ini hadis kursi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, selama engkau masih berdoa kepadaku dan juga mengharapkan kepadaku, ghafartu lak, aku ampuni engkau walaupun apa saja yang pernah engkau lakukan sebelumnya, wala ubali, ya, dan tidak bahasa katanya hana masalahnya, tidak ada masalah. Allah ingin sampaikan bahwa kalaulah engkau selama ini merasa berdosa besar, enggak mungkin rasanya diampuni oleh Allah, selama bukan kafir, bukan syirik, bukan murtad, maka selama itu Allah bisa ampuni selama engkau masih mau bertaubat. Selama engkau masih berdoa mengharap kepada Allah, Allah bisa ampuni itu. Jadi kemampuan dosa kita, kemampuan berbuat dosa kita itu lebih kecil daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lebih mampu mengampuni kita daripada kemampuan kita berbuat dosa sebesar-besar apapun dosa kita. Jadi jangan berputus asa atas rahmat Allah. Begitu juga Allah berfirman, ya ibna Adam, law balagat dzunubuka ananas sama, summa astaghfartani ghafartu laka. Kalau wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu itu membumbung sampai ke langit, lalu engkau beristighfar minta ampun kepadaku, ghafartu lak, aku ampuni engkau, kata Allah. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya,
thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau mendatangiku dengan seluruh debu yang ada di bumi ini atau sejumlah pasir, butir pasir yang ada di bumi ini, dosamu sejumlah itu, maka aku akan memberikan keampunan padamu sejumlah itu pula. Jadi engkau yang merasa bersalah, terpukul, tersiksa karena mungkin dosa besar yang selama ini pernah engkau lakukan, yang gara-gara itu engkau merasa menderita hidup ini, rasanya jalan keluar tidak ada lagi, jalan kebaikan bagimu tidak ada lagi. Selama engkau ataitani la tusyrik bi syai'a, selama engkau tidak musyrik kepadaku, tidak kufur kepadaku, aku ampuni semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kalian merasa putus asa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun ada beban yang sangat berat yang engkau pikul juga, merasa bahwa masalahnya besar sekali enggak mungkin bisa diselesaikan, Allah lebih mampu untuk menyelesaikannya. Dosamu yang besar saja sanggup Allah ampuni, apalagi masalahmu yang kamu pikul, lebih lagi Allah mampu untuk meluruskan dan mampu untuk memberikan penyelesaiannya. Makanya minta sama Allah. Jadi gimana caranya? Kalau ada masalah besar yang engkau tidak naik pikir, tidak sanggup pikir, ku pikir, ya, rasanya mentok, tidak ada harapan di depan, maka mintalah sama Allah. Doa sama Allah, minta sama Allah. Kalau bisa pula pengkui hana malam demi berdoa sama Allah. Ya, silahkan lakukan itu. Lakukan dulu itu, jangan bunuh diri cepat kali. Masih banyak kehidupan yang sangat indah menanti di depan. Engkau puasa, tahajud malam, bunuh diri dengan cara gitu aja. Puasa, tahajud, demi minta sama Allah. Anggap aja itu adalah salah satu jalan untuk kamu keluar. Enggak banyak makan demi puasa. Kemudian malam hari engkau tahajud minta sama Allah. Udah itu seindah-indah engkau hidup sama Allah. Hana ku pikirin ngurung menteri. Udah enggak pikir lagi sama orang lain. Aku hanya mengharap sama Allah. Udah lakukan itu. Jangan engkau bunuh dirimu. Allah sayang padamu. Allah katakan, Innallaha kana bikum rahima. Sungguh Allah sangat sayang padamu, kata Allah. Allah menyayangi kita, sesungguhnya rahmat Allah lebih besar daripada apa yang terjadi dengan kita. Kemudian bagian akhir adalah ada sisi yang perlu dipahami oleh kedua orang tua. Anak kita hari ini, mereka kita besarkan di masa damai, di masa tenang, di masa mungkin ekonomi orang tua juga baik kadang ya. Anak-anak kita tidak terbiasa, terdidik dengan kondisi beban hidup. Maka pada saat terbeban hidupnya, dia nggak tahu harus mengambil langkah seperti apa. Makanya orang tua harus paham bahwa anak itu tidak benar juga kalau orang bilang bahwa saya dulu pernah merasakan kesulitan dalam hidup, maka hari ini anak saya nggak boleh merasakan kesulitan sedikit pun. Beri kesulitan dan beban bagi anak kita sesuai dengan masanya untuk supaya dia punya pelajaran dalam hidup. Supaya ketika dia tidak bersama kita, dia sudah mampu mengambil sikap yang baik dalam menghadapi masalah hidupnya. Ada kadang orang tua di sekolah, saya mengelola sekolah anak SD juga, kami membangun sekolah juga di Sigli. Ada sampai orang tua itu ukuran anaknya bajunya kotor saja itu dipermasalahkan loh. Kenapa baju anak saya kotor? Saking tidak boleh kena mahabai hanya kena. Pekelamanya mencurih becut, ya. Mencurih becut hanjut. Biarkan anak mengetahui hidup yang real. Perlu ada sesuatu tantangan dalam hidup di masa kecil supaya dia ketika dewasa mentalnya kuat. Selama masih ada kita yang terus membimbingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak muda sekarang ya, ada yang mengatakan bahwa mental mereka rapuh, cepat untuk mengalah, cepat untuk tidak tahu mencari solusi, tidak mudah untuk memikul beban. Nah, karena anak muda sekarang seperti itu kondisi mereka, kalaulah benar katanya demikian,
maka kebutuhan mereka untuk dekat dengan orang tuanya dan mereka bisa sharing masalah mereka dengan orang tuanya, berdialog dan berdiskusi dengan orang tuanya, orang tua yang membuka diri terhadap anaknya, itu sangat dibutuhkan zaman sekarang dibandingkan zaman-zaman dulu. Karena yang dihadapi oleh anak kita itu berbagai macam ujian dari berbagai, buka HP saja, dibully di media sosialnya, itu dia akan dapatkan kondisi yang tidak terbayangkan oleh orang-orang di seluruh dunia boleh membuli dia melalui HP. Kalau dulu kita di kampung ada 1-2 anak kampung yang keng tanya tak pegah mentang, ku pegah ayah anda bah. Kah itu je le pakan, karena dia akan jumpa sama ayah kita. Ini sekarang anak yang membuli anak kita dibuli oleh siapa? Bantah bodohnya ikut, hodam ya. Maka yang dihadapi oleh anak sekarang lebih besar, lebih berat kadang daripada pergaulan mereka. Jadi sangat dibutuhkan keterbukaan kita orang tua dengan anak kita. Ini yang menjadi masalah didapatkan selama ini. Anak-anak ini yang mengakhiri hidupnya dengan cara na'udzubillah bunuh diri itu, mereka tidak mendapatkan dukungan baik daripada orang tuanya. Maka mereka sangat butuh setiap masalah. Kita perlu tahu anak kita kalau enggak bicara banyak masalah lagi dengan kita dalam hidup, itu masalah semakin besar. Maka berbahagialah orang tua yang terus berusaha agar supaya mendekati anaknya, terbuka, anaknya boleh jujur dengannya, merasa aman kalau dia ngomong. Jangan mudah untuk mengingkari perasaan anak. Ada orang tua kadang ketika anak bicara permasalahan, alah nyan mentang pi, kamu jamun hana lagi nyan. Jangan ingkari perasaan anak. Dengarkan perasaan anak, senyeleneh-nyeleneh dia bilang, dengarkan itu. Atau seaneh-aneh dia bilang, hargai dulu, jangan langsung kita vonis dia. Keterbukaan dengan anak kita sekarang sangat kita butuhkan. Ya, kalaupun kita tidak sependapat dengan dia, sampaikan apa sebab kita tidak sependapat dengan dia. Terjadi dialog ini wajib. Saya katakan sekali lagi, hari ini dialog antara orang tua dengan anak, khususnya remaja dan pemuda, wajib antara kita dengan anak kita. Ini akan banyak menyelesaikan masalah mereka. Mereka belum punya konsep hidup. Kita orang tua yang menanamkan konsep hidup, prinsip hidup yang baik melalui dialog kita. Ayah tidak setuju demikian. Kenapa? Karena hidup kita begini-begini, menurut ayah begini-begini, menurut kamu, kita dengarkan timbal balik dengan anak kita. Jangan langsung memvonis. Hari ini sangat dibutuhkan oleh anak kita demi kesehatan mental mereka. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, Allah jaga saudara kita, anak-anak kita dari berbagai macam penyakit yang membahayakan mereka baik mental ataupun jasad. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.